Ulangi lagi ya. Sambil menunggu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di pertemuan kita kali ini pada mata pelajaran kimia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Nah, untuk doanya mari kita membaca Quran Surat Al-Fatihah masing-masing di dalam dibaca oleh masing-masing. Membaca Quran Surat Al-Fatihah, mari kita mulai. Alhamdulillah ya, selesai. Nah, anak-anak semua, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi kehadirannya di Bitly ya. Dan jangan lupa juga isi kehadiran di LMS. Nah, silahkan untuk mengisi kehadiran terlebih dahulu. Sudah ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan minggu lalu itu kita sudah melaksanakan ujian harian tentang bab laju reaksi ya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari materi mengenai laju reaksi. Nah, konsep mengenai laju reaksi itu akan terus kita gunakan ya pada pertemuan hari ini mengenai kesetimbangan kimia. Sebentar Ibu share dulu. Oh iya, sebelumnya bagi yang tidak terkendala sinyal, boleh di-on-kan kameranya ya, agar pembelajaran lebih terlihat gitu. Share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai kesetimbangan kimia. Nah, kalian jangan pusing duluan gitu ya, mendengar kata kesetimbangan kimia. Khususnya pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai kesetimbangan dinamis. Nah, sebelum ke kesetimbangan kimia nih ya, coba kalian pernah melihat suatu timbangan seperti ilustrasi pada gambar di slide yang dilampirkan. Pernah ya? Nah, jika dilihat dari timbangan ini, menurut kalian kesetimbangan itu apa?
Kesetimbangan Kan itu kita tuh kayak suka ya seimbang melihat gitu. ada timbangan tuh di warung. Kayak seimbang gitu. Ya, kenapa? Kesetimbangan tuh kayak seimbang gitu loh. Kesetimbangan tuh kayak seimbang gitu loh. Iya, benar ya. Nah, di sini kan ada kayak dua beban massa gitu ya, di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Nah, berarti massa yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini dia massanya sama berat ya, sehingga timbangan ini bisa seimbang gitu. Garis lurus yang linear ini ya. Nah, itu kesetimbangan massa yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, ternyata di kimia juga ada kesetimbangan. Namanya itu kesetimbangan kimia. Nah, apa bedanya? Nah, pertanyaan itu akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Nah, untuk cakupan materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama itu mengenai reaksi setimbang dan kesetimbangan dinamis. Untuk yang kedua, yaitu mengenai reaksi kimia irreversibel dan reversibel. Lalu yang ketiga, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Nah, untuk kompetensi dasar yaitu 3.8 menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi dan 4.8. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis perbedaan reaksi irreversibel dan reversibel berdasarkan PPT materi kesetimbangan kimia 1 dengan tepat dan benar. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menganalisis reaksi setimbang dan kesetimbangan dinamis berdasarkan PPT materi kesetimbangan kimia 1 dengan tepat. Lalu, tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen berdasarkan contoh reaksinya berdasarkan PPT materi kesetimbangan kimia 1 dengan tepat. Lalu tujuan yang keempat, peserta didik dapat memberikan contoh dari reaksi irreversibel dan reversibel, kesetimbangan dinamis, dan kesetimbangan homogen serta kesetimbangan heterogen dengan terampil. Nah, untuk teman-temannya yang belum masuk ya, boleh diingatkan kembali di grup kelasnya. Terima kasih. Nah, sekarang kita coba perhatikan dulu ya reaksi berikut. Nah, kita nonton dulu nih. Di sini ada reaksi pembakaran kertas. Sebentar. Ini. Nah, coba kalian perhatikan reaksi pada pembakaran kertas berikut ya. Apakah terjadi perubahan? Ada perubahannya nggak? Ada, Bu. Ada Bu, ada. Ada, Bu. Ada Bu, ada. Ada ya. Perubahannya bagaimana?
Pada reaksi pembakaran kertas ini terlihat perubahan wujud ya, benar tidak? Benar, Bu. Nah, perubahannya seperti apa? Dari kertas jadi abu. Ya, benar. Dari asalnya berwujud kertas menjadi abu ya. Benar sekali. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira dari pembakaran kertas ini, setelah kertas dibakar kan menjadi abu. Apakah abu ini bisa kembali membentuk kertas? Gak bisa, Bu. Gak bisa ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Berarti abu ini tidak bisa kembali membentuk kertas ya. Ingat ya. Nah, ternyata reaksi kimia ini ditinjau dari arahnya ya. Sebentar. Nah, ditinjau dari arahnya, reaksi kimia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu ada reaksi irreversibel atau reaksi berkesudahan, reaksi satu arah. Dan yang kedua ada reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik. Nah, kedua reaksi ini akan kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama, reaksi irreversibel, yaitu reaksi berkesudahan atau satu arah. Nah, kita lihat contoh reaksinya. Nah, di sini kita punya belerang. Belerang ini wujudnya seperti apa? Berwujud padat ya? Iya, Bu. Ya, nah belerang ini berwujud padat, lalu kita reaksikan dengan cara dibakar. Nah, belerang ini kita bakar, lalu setelah belerang dibakar, itu akan habis belerangnya. Nah, menjadi gas SO2. Nah, ini reaksinya. S ini belerang ya, berfasa atau berwujud solid, S ini solid berarti padat. Kita reaksikan dengan cara dibakar, bereaksi dengan O2, menghasilkan gas SO2. Nah, ini wujudnya gas atau G. Berarti, secara definisi, reaksi irreversibel ini adalah reaksi kimia yang berjalan searah dari reaktan, berarti belerang ya, membentuk produknya gas SO2, dan tidak dapat kembali membentuk reaktan. Nah, jadi setelah belerang ini kita bakar menjadi gas SO2, nah, gas SO2 ini tidak akan kembali membentuk belerang. Jadi reaksinya itu hanya berjalan satu arah, dari reaktan membentuk produk berkesudahan, sudah saja sampai di produk. Nah, itu reaksi irreversibel. Nah, reaksi irreversibel ini, agar kita mengetahui bagaimana reaksi irreversibel itu, nah di sini ada ciri-ciri reaksinya. Yang pertama, ciri reaksi irreversibel itu, persamaan reaksinya ditulis dengan satu anak panah ke arah produk atau ke arah kanan. Nah, ini contoh reaksi searah. Pada reaksi NaOH plus HCl, itu akan menghasilkan NaCl plus H2O. Ditulis dengan satu anak panah ke arah produk. Nah, ini kan satu anak panah ya, ke arah kanan atau ke arah produk. Pembentukan NaCl. Nah, ciri yang kedua, reaksi ini akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis. Lalu yang ketiga, produk tidak dapat terurai menjadi zat-zat reaktan. Nah, jadi setelah NaOH kita reaksikan dengan HCl, membentuk produk yaitu NaCl dan H2O. Nah, setelah produk terbentuk, ini NaCl tidak dapat terurai kembali menjadi
NaOH maupun HCl. Jadi setelah terbentuk, sudah saja produknya itu terbentuk, tidak dapat kembali membentuk zat-zat reaktannya ini yang NaOH sama HCl ya. Maka dari itu, ciri yang selanjutnya reaksinya itu berlangsung tuntas atau berkesudahan. Jadi setelah menjadi produk, reaksinya itu sudah saja hanya berjalan satu arah karena membentuk produk. Nah, seperti itu. Itu untuk ciri-ciri reaksi irreversible. Nah, bagaimana perbedaannya dengan reversible? Nah, reaksi reversible ini adalah reaksi bolak-balik atau reaksi dua arah. Kita lihat contoh reaksinya. Nah, kita punya gas SO2. Gas SO2. Oh iya, nah sebelumnya kalian di sini nih banyak ya kita melihat persamaan reaksi terus ada huruf kecil di belakangnya. Nah, itu menandakan suatu wujud atau suatu fasa dari senyawa tersebut ya. Kalau misal G berarti dia gas. Sebelumnya, kalau fasa suatu zat itu ada apa saja coba? Yang kalian ketahui wujud atau fasa suatu gas, pernah lihat ada tanda huruf yang kecil ini apa saja? Pernah lihat ada huruf S tidak? S, kayak tadi yang tadi. Pernah, Bu. Ya, seperti yang ini, yang reaksi yang tadi. Nah, ini S. Kalau S berarti artinya apa? Solid. Pinter, bener ya. S itu solid. Kalau bahasa Indonesianya berarti padat. Kalau G, Gas. benar itu gas ya kalau G itu. Oh, berarti S ini wujudnya dia padat karena dilambangkan dengan S solid. Nah, kalau G berarti SO2 ini gas karena ini fasanya G atau gas. Nah, terus di sini ada ini A sama P. Itu apa? Aquos. Benar. Aquos ya atau larutan. Nah, lalu di sini ada L. L itu apa? Liquid. Benar ya, L itu liquid atau cair. Nah, itu merupakan fasa-fasa atau bentuk suatu senyawa yang biasanya ada gitu di reaksi persamaan reaksi kimia yang ditulis. Tadi ada S ya, solid, terus ada G, gas, ada Aq, aquos, dan L, liquid. Ingat-ingat ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi kita lagi bahas tentang reaksi reversible. Nah, perhatikan reaksi berikut. Nah, kita punya gas SO2. Nah, ini fasanya G ya, gas. Kita punya gas SO2. Lalu kita reaksikan dengan cara gas SO2 ini dibakar. Nah, gas SO2 ini dibakar. Lalu akan terbentuk gas SO3. Nah, tetapi gas SO3 ini dalam reaksinya dia bisa kembali membentuk gas SO2. Jadi setelah menjadi produk, dia bisa kembali membentuk reaktan. Sehingga pada persamaan reaksinya itu ditulis SO2 gas plus O2 gas itu akan berkesetimbangan membentuk SO3 gas. Nah, di mana ini arah panahnya ada dua ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, ini menandakan bahwa ketika ketika reaktan ya, kalau sebelah kiri ini berarti reaktan. Ketika reaktan direaksikan membentuk suatu produk SO3, maka produk ini
akan bereaksi kembali atau terurai membentuk zat-zat asalnya atau zat-zat reaktannya. Jadi SO3 ini akan terurai kembali membentuk SO2 plus O2. Nah, makanya disebut reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik. Nah, secara definisi, reaksi reversibel ini adalah reaksi kimia yang berjalan dua arah atau bolak-balik. Dari reaktan membentuk produk, dan dari produk ini dapat kembali membentuk reaktan. Lanjut, sama reaksi reversibel juga ada ciri-cirinya ya. Nah, yang pertama, persamaan reaksinya itu ditulis dengan dua anak panah dengan arah berlawanan, seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, ini adalah contoh reaksi dua arah. Ada tanda panah ke arah kanan dan juga ada tanda panah ke arah kiri. Nah, yang ini juga sama. Ciri yang selanjutnya, reaksi ke arah produk itu disebut reaksi maju. Nah, sedangkan untuk reaksi ke arah reaktan itu disebut reaksi balik. Nah, ini contoh reaksi dua arah. Gas Na2 direaksikan dengan gas 3H2 itu akan berkesetimbangan membentuk 2NH3 gas. Nah, ketika tanda panahnya ini dua arah atau bolak-balik, hal itu menandakan bahwa gas NH3 yang terbentuk ini akan terurai membentuk zat-zat reaktannya, membentuk Na2 dan juga 3H2 gas. Nah, sama halnya dengan reaksi pada H2O ini. Ketika H2O berbentuk liquid atau cair, dia akan berkesetimbangan membentuk H2O gas. Kalian ingat ini reaksi H2O ini bisa terjadi dalam kehidupan atau memang sebenarnya terjadi ya dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita mendidihkan air. Nah, coba kita ingat ya, ketika kita mendidihkan air, itu air berwujud cair kan ya. Setelah mendidih, dia akan membentuk gas H2O. Atau ketika kita mendidihkan air nih ya di panci. Nah, ketika sudah mendidih kan pasti ada seperti uap gitu ya yang ke atas. Nah, itu membentuk gas H2O-nya itu ada yang terurai atau terbentuk menjadi gas. Nah, lalu setelah dingin, nanti air yang tadi menguap di tutup panci itu akan kembali menetes. Berarti setelah menjadi gas, tadi yang uap tadi ya, H2O ini akan kembali membentuk cair setelah dingin. Nah, berarti untuk proses pendidihan air itu termasuk reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik ya. Paham? Paham, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi apabila reaksi dua arah berlangsung dalam ruang tertutup dan laju reaksi ke kanan sama besar dengan laju reaksi ke kiri, maka reaksi tersebut dikatakan dalam keadaan setimbang. Kita garis bawahi berlangsung dua arah dalam ruang tertutup dan laju reaksi ke kanannya itu sama besar dengan laju reaksi ke kirinya. Maka reaksi tersebut dikatakan dalam keadaan setimbang. Nah, coba kita perhatikan grafik kesetimbangan berikut. Nah, ini ada garis vertikal, itu menandakan konsentrasi. Lalu untuk garis horizontal itu menandakan waktu. Nah, ini merupakan grafik kesetimbangan dari reaksi 2SO2 gas direaksikan dengan O2 itu akan berkesetimbangan membentuk 2SO3 gas. Nah, kita simpan reaktan ini di sini 2SO2 plus O2. Nah, ketika belum direaksikan, reaktan ini pasti konsentrasinya masih penuh kan ya? Berarti konsentrasinya masih tinggi ini di atas. Nah, tetapi karena belum bereaksi ya, jadi 2SO3 ini konsentrasinya
belum ada karena belum terbentuk, jadi konsentrasinya masih 0 ini di bawah. Nah, ketika SO2 ini direaksikan dengan O2, maka dia akan membentuk gas SO3 ya. Berarti ketika mereka bereaksi, konsentrasi dari reaktan ini akan semakin berkurang dengan bertambahnya waktu. Nah, bisa dilihat garis konsentrasi yang menurun ini setiap kenaikan waktunya ya. Nah, kenapa berkurang? Karena reaktan ini sedang membentuk produk, sehingga produk yang terbentuk, yang asalnya belum terbentuk kan tadi konsentrasinya masih 0. Nah, karena reaktan sudah bereaksi, maka konsentrasi produk juga akan semakin meningkat dengan bertambahnya waktu. Nah, jadi terbentuklah produk. Nah, jadi reaktan ini bereaksi, lalu produk terbentuk dan konsentrasinya itu bertambah seiring bertambahnya waktu. Nah, ketika mencapai satu titik kesetimbangan di sini, titik temunya, nah maka laju reaksi dari pembentukan dari reaktan ini atau kita lambangkan dengan V1. Nah, akan sama dengan laju reaksi pembentukan SO3. Nah, ini ditandakan dengan garis linear atau garis lurus. Nah, keadaan di mana V1 atau laju reaksi reaktan ini sama besar dengan besar laju reaksi produk, maka keadaan ini dinamakan keadaan setimbang. Nah, di sini V1 sama dengan V2. Jadi, laju reaksi produk dan laju reaksi reaktan ini sama besar. Jadi, tidak berubah lagi dalam suatu waktu tertentu. Nah, hal ini dinamakan kesetimbangan dinamis. Nah, ini kan waktunya semakin bertambah ya, tetapi laju reaksinya tetap. Artinya, dia berada dalam kesetimbangan. Nah, jadi kapan reaksi kimia dikatakan setimbang? Nah, di sini apa katanya tadi? Suatu keadaan setimbang itu suatu reaksi di mana laju reaksi produk itu sama dengan laju reaksi ke arah reaktan yang tidak berubah lagi dalam suatu waktu tertentu. Nah, coba siapa yang mau menyebutkan kapan reaksi kimia ini dikatakan setimbang? Reaksi berlangsung dua arah, Bu. Dalam ruang tertutup. Ya, terus satu lagi? Dinamis. Yang laju reaksi. Laju reaksi ke kiri dan ke kanan sama besar. Ya, benar ya. Itu tadi sudah benar. Nah, kita bahas lebih lanjut. Jadi, keadaan setimbang itu terjadi dalam tadi reaksi bolak-balik ya, benar. Berarti reaksi reversibel. Nah, jadi meskipun sebagian besar reaksinya ini bersifat reversibel atau dapat balik, tetapi tidak semua reaksi yang reversibel ini bisa menjadi reaksi setimbang. Berarti ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan agar suatu reaksi itu dapat mencapai kondisi setimbang. Nah, ada beberapa syarat ya. Yang pertama, itu tadi benar reaksinya harus bolak-balik, reaksi bolak-balik. Yang kedua, reaksinya itu harus berjalan dalam sistem tertutup. Lalu yang ketiga, reaksinya ini harus bersifat dinamis. Nah, ketiga syarat ini akan kita bahas lebih lanjut.
Nah, yang pertama, ini ada reaksi bolak-balik. Nah, contoh reaksi bolak-balik di sini kita punya air. Nah, ketika kita membekukan air, maka air itu akan berubah menjadi es. Ada perubahan wujud? Tidak. Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Ada. Ada ya. Dari apa? Yang asalnya apa menjadi apa? Cair menjadi padat. Cair menjadi padat. Benar. Yang asalnya cair menjadi padat. Itu pada proses pembekuan. Lalu ketika es ini kita panaskan atau lelehkan ya, kita panaskan, dia akan mencair kembali, membentuk air. Berarti proses pembekuan dan pemanasan air ini itu termasuk reaksi bolak-balik. Artinya, air ini ketika membentuk suatu produk, maka produk itu sendiri akan berubah menjadi zat asalnya. Nah, paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, itu syarat yang pertama, reaksi bolak-balik. Nah, selanjutnya reaksi harus berjalan dalam sistem tertutup. Nah, coba perhatikan ya. Ini gambar A merupakan sistem terbuka. Lalu untuk yang gambar B ini merupakan sistem tertutup. Nah, dipakein tutup ya. Contoh reaksinya yaitu pada H2O liquid itu akan berkeseimbangan membentuk H2O gas. Nah, kita kembali ke reaksi yang pendidihan air tadi. Nah, coba ya kita amati atau kita ingat ketika kita mendidihkan air, misalnya ya di kompor, di api, yang satu kita didihkan dengan di dalam panci, misalnya wadahnya itu panci, tapi pancinya kita tidak memakai tutup, berarti dia sistemnya terbuka ya. Nah, yang selanjutnya kita didihkan air di panci yang kita letakkan tutup di atasnya, berarti sistemnya itu tertutup. Nah, ketika air yang kita didihkan di sistem terbuka, maka ketika mendidih, uapnya itu akan ke udara. Jadi akan keluar dari sistem. Sehingga ini bisa saja uapnya ini terbawa oleh udara gitu ya. Nah, sedangkan yang sistem tertutup, dia uapnya itu akan tertahan ditutup ininya. Sehingga ketika kita sudah mendinginkan air itu, maka akan ada tetesan-tetesan air dari tutup panci ini yang kembali membentuk air dari uap tadi, dari gas. Nah, apa perbedaannya? Ketika kita mendidihkan air di panci yang tidak terbuka, itu semakin lama maka air akan semakin berkurang. Benar tidak? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar ya. Nah, tetapi jika kita gunakan penutupnya, maka si airnya itu akan tetap, karena kan tidak ada uap yang keluar. Karena tidak ada uap yang terurai. Tidak ada uap yang keluar. Nah, sehingga si molekul-molekul airnya ini tetap. Jadi jumlah molekulnya itu tetap, tidak ada yang berkurang kalau di sistem tertutup. Tetapi jika di sistem terbuka, ini akan ada massa molekul atau jumlah zatnya itu akan hilang karena terbawa oleh udara ya, karena tidak ditutupi. Nah, ini perbedaan sistem tertutup. Jadi, reaksi kesetimbangan itu harus dalam sistem tertutup yang ini, sehingga tidak terjadi pengurangan massa molekul, atau tidak terjadi, ya jadi tidak berkurang gitu sih zat
yang kita reaksikannya itu. Nah, selanjutnya syarat yang ketiga itu harus bersifat dinamis. Ini adalah contoh reaksi kesetimbangan CO2 gas plus H2O liquid berkesetimbangan membentuk H2CO3 aqueous. Nah, pada persamaan reaksi kesetimbangan kimia ini, setiap reaksi ke kanan, maka zat-zat produk akan bertambah. Ketika reaksi berjalan ke arah kanan, maka zat-zat produk ini akan bertambah, semakin terbentuk kan ya. Sementara zat-zat reaktannya berkurang karena terus membentuk produk. Nah, itu ketika reaksi berjalan ke arah kanan atau ke arah produk. Sebaliknya, reaksi juga dapat bergeser ke arah reaktan atau ke arah kiri. Sebelah sini berarti ya. Sehingga jumlah produk ini berkurang. Ketika reaksinya berjalan ke arah reaktan, ke arah kiri, maka produk yang ini kan akan semakin berkurang ya. Karena terurai kembali membentuk reaktan CO2 dan H2O. Akibatnya, karena ini berkurang, lalu yang reaktan bertambah, nah terjadi lagi reaksi ke arah kanan untuk menyeimbangkan produk. Nah, reaksi ini terus saja berjalan, sehingga secara mikroskopik tidak dapat dilihat ya secara kasat mata, tapi hanya secara pergerakan molekulnya ini. Nah, reaksi tersebut terus saja berjalan. Dari reaktan membentuk produk, dari produk terurai kembali menjadi reaktan, reaktan ke produk lagi, terus saja seperti itu. Terjadi reaksi bolak-balik atau dua arah. Nah, hal ini terjadi pada reaksi kesetimbangan, yaitu keadaan seperti ini dikatakan bahwa kesetimbangan bersifat dinamis. Arti dinamis sendiri secara umum itu bergerak kan ya, bergerak terus gitu. Jadi keadaan dinamis ini juga harus diingat bahwa keadaan dinamis ini terjadi dalam sistem tertutup. Ingat ya, sistemnya berarti harus tertutup. Nah, jadi suatu reaksi kesetimbangan itu tidaklah statis. Statis itu diam kan ya. Nah, kesetimbangan itu tidak statis, melainkan bersifat dinamis. Artinya secara mikroskopis, secara molekul-molekulnya itu terus saja bergerak, terus berlangsung reaksinya itu terus-menerus dalam dua arah. Dengan laju reaksi ke kanannya itu akan sama dengan laju reaksi ke kiri. Atau laju reaksi ke arah kanan, ke arah produk, itu akan sama besar dengan laju reaksi ke arah reaktan, kiri. Nah, lalu jumlah molekul atau ion yang terurai itu akan sama dengan jumlah molekul atau ion yang terbentuk dalam satu satuan waktu. Jadi tidak ada jumlah molekul yang berkurang. Jadi sama. Nah, ada contoh kesetimbangan dinamis ini dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ya yang sudah kita sebutkan pada proses pemanasan air dalam wadah tertutup, atau kita gunakan panci sebagai wadah, panci yang tertutup misalnya. Nah, saat suhu mencapai 100 derajat Celcius, 100 derajat Celcius ini merupakan suhu titik didih air. Nah, maka air akan berubah menjadi uap dan tertahan oleh tutup si uapnya itu. Jadi tidak keluar kan ya yang tadi. Nah, apabila pemanasannya dihentikan, maka uap air yang terbentuk ini akan berubah menjadi air kembali, sehingga jumlah air di dalam wadah ini tidak akan habis, ya. Nah, reaksi yang terjadinya ini seperti ini. H2O liquid itu berkesetimbangan membentuk H2O gas. Untuk reaksi ke kanan, ini adalah reaksi penguapan membentuk gas, sementara reaksi ke kiri adalah reaksi pengembunan. Jadi berubah menjadi cair kembali. Nah, kesetimbangan ini terjadi, harus digarisbawahi ya, kesetimbangan ini terjadi karena laju reaksi ke kanan atau pembentukan produk itu sama dengan laju reaksi ke kiri atau pembentukan reaktan, reaksi.
Nah, sehingga kesetimbangan itu disebut kesetimbangan dinamis. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah, Bu. Atau lanjut dulu ya? Oke, kita lanjut. Nah, ternyata reaksi kesetimbangan itu ada jenisnya. Ada 2 jenis ya untuk reaksi kesetimbangan. Nah, yang pertama ini ada kesetimbangan homogen. Ingat, di sini ada kata homogen. Nah, coba kalian amati contoh persamaan reaksi berikut. Dari persamaan reaksi pertama, kedua, dan ketiga ini, kira-kira nih, kenapa disebut kesetimbangan homogen? Dilihat dari persamaan reaksi ininya, oh ini termasuk kesetimbangan homogen. Karena jika dilihat dari persamaan reaksi ini, seperti apa? Coba ada yang bisa berkesimpulan? Fasa wujud zatnya ibu sama-sama gas. Benar ya, fasa wujudnya sama-sama gas. Dalam satu reaksi yang pertama ini semuanya gas. Yang kedua juga semuanya gas. Yang ketiga semuanya fasanya itu gas. Nah, ingat karena homogen berarti hanya satu. Homo itu satu kan ya? Berarti fasanya ini sama semuanya satu gas. Nah, berarti kesetimbangan homogen itu adalah kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat atau fasa. Nah, misalnya gas saja atau larutan saja ya. Tadi betul ya? Nah, selanjutnya ini ada kesetimbangan heterogen. Kalau yang ini homogen, sekarang heterogen, kesetimbangan heterogen. Nah, di sini Ibu punya contoh reaksinya juga. Nah, coba kalian amati ya dari persamaan reaksi yang pertama yang C solid plus H2O gas berkesetimbangan membentuk CO gas plus H2 gas. Nah, persamaan reaksi pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini coba kalian amati kenapa reaksi tersebut disebut kesetimbangan heterogen. Karena terdapat berbagai macam wujud. Benar ya. Nah, karena terdapat beberapa wujud atau fasa senyawanya. Ada yang es atau solid, ada yang gas, ini juga gas. Nah, jadi kesetimbangan heterogen itu merupakan kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat. Misalnya ada gas dan padat, atau cair dan larutan, atau larutan dan gas ya. Nah, ini contohnya nih. C ini berbentuk solid. Nah, ketika direaksikan dengan H2O yang berbentuk gas, maka dia akan berkesetimbangan membentuk CO gas plus H2 gas. Nah, di sini kan ada 2 fasa gas berarti ya, solid dan gas. Nah, yang persamaan reaksi kedua, 2NaHCO3 solid berkesetimbangan membentuk Na2CO3 solid plus H2O liquid plus CO2 gas. Untuk persamaan reaksi yang kedua ini, fasa atau wujudnya ada apa saja? Solid, benar. Lalu ini? Solid. Ya, yang ini? Liquid. Benar, yang ini? Gas. Nah, berarti ada 3 fasa atau 3 wujud zat dalam satu reaksi ini.
Nah, untuk persamaan yang ketiga, coba ini fasanya ada apa saja? Aqueous. Ya, terus? Liquid. Ya, yang ininya? Aqueous. Sama ya, produknya aqueous dua-duanya. Nah, ingat kembali, kalian harus mengingat tadi fasa-fasa atau wujud zat. Ada yang tadi, ada yang es ya, solid, aqueous, atau dilambangkan dengan aki. Lalu ada liquid, ini L. Nah, ada G juga yang menandakan dia gas, wujud senyawa itu ya. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Bu, cukup. Alhamdulillah kalau seperti itu ya, udah paham ya. Nah, kita rangkum kembali pembelajaran kita dari awal hingga tadi ya barusan. Nah, kita itu di awal tadi mempelajari tentang arah reaksi. Nah, tadi arah reaksi ada apa saja? Reaksi satu arah sama reaksi bolak-balik. Ya, benar. Reaksi satu arah disebut reaksi apa? Irreversibel, kalau yang dua arah reversibel. Benar. Nah, jadi tadi itu arah reaksi itu ada dua ya. Nah, ini ada reaksi searah atau reaksi irreversibel. Nah, jadi reaksi irreversibel itu reaksi yang bagaimana? Tidak dapat bereaksi kembali menjadi zat-zat asalnya. Ya, benar ya. Jadi reaksi irreversibel atau reaksi searah ini tidak dapat kembali dari produk. Ketika reaktan membentuk produk, dia tidak dapat kembali membentuk reaktannya atau tidak dapat kembali membentuk zat-zat asalnya. Ya, perlu kita ingat ya tadi ciri-ciri reaksi searah itu. Coba kita baca bareng-bareng. Di sini ada ciri-ciri reaksi searah. Yang pertama ada apa? Persamaan reaksi ditulis dengan satu tekanan. Benar. Yang kedua, Reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaksi habis. benar. Lalu ciri yang ketiga, Produk tidak dapat terurai menjadi zat-zat reaktan. nah ciri yang keempat, Reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. benar ya. Nah, selanjutnya ada tadi reaksi reversibel. Kalau reaksi reversibel berarti reaksi yang seperti apa nih? Nah, gimana reaksi reversibel itu? Yang berlangsung dari reaktan ke produk atau tekanan dan juga sebaliknya dari produk reaktan. Ya, benar ya. Jadi, reversibel ini reaksi dua arah atau bolak-balik. Nah, ada ciri-cirinya dua nih. Ciri-cirinya juga nih ya. Coba kita baca bersama kembali. Ciri yang pertama untuk reaksi reversibel, bagaimana? Persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah gaya berlawanan.
dengan arah gaya berlawanan. Betul. Lalu ciri yang kedua, Reaksi ke arah produk disebut reaksi maju, reaksi ke arah reaktan disebut reaksi balik. benar ya. Nah, di sini ada perbedaan yang terlihat sekali. Kalau misal reaksinya irreversible itu panahnya satu arah, untuk yang reversible ini dua arah ya. Nah, kita lanjut. Untuk kesetimbangan kimia tadi mempunyai syarat-syarat tertentu atau ciri-ciri juga. Tadi ya sudah disebutkan reaksinya ini harus berlangsung reversible atau reaksinya bolak-balik. Nah, lalu reaksi terjadi dalam ruang tertutup. Tadi ya, jadi reaksinya harus berjalan dalam ruang tertutup. Lalu yang ketiga, bersifat dinamis. Jadi reaksinya itu terus berlangsung. Nah, tetapi secara makroskopis atau kasat mata kita ya, besarnya gitu makro, itu tidak terjadi perubahan. Tetapi perubahannya itu terjadi secara mikroskopik atau secara molekul-molekulnya saja ya. Tidak terlihat oleh kasat mata kita. Nah, sehingga keadaan setimbang ini yaitu suatu keadaan di mana laju reaksi ke arah kiri atau produk itu dan ke arah kirinya, sehingga laju reaksi ke arah produk atau ke arah kanan ya berarti ini, dan laju reaksi ke arah kiri, ke arah reaktan itu sama besar. Nah, tadi jenis-jenis kesetimbangan, reaksi kesetimbangan ada dua ya. Ada kesetimbangan apa saja? Homogen dan heterogen. Benar, homogen dan heterogen. Pokoknya ingat ya, kalau homogen itu di dalam kesetimbangan kimia itu hanya terdapat satu wujud karena dia homo. Homo itu satu ya, misalnya gas saja atau larutan saja. Lalu yang heterogen karena dia hetero atau hetero ini lebih dari satu ya. Nah, berarti di dalamnya itu di dalam kesetimbangan itu terdapat berbagai macam wujud zat. Misalnya tadi ada yang berfasa gas, misalnya padat, cair, dan larutan juga. Jadi beragam. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya pembelajaran kita sudah mencapai akhir. Apakah sejauh ini ada yang belum dipahami? Boleh ditanyakan. Tidak ada, Mbak. Sudah paham ya semuanya? Alhamdulillah kalau sudah paham gitu ya. Nah, atau kalau misal malu untuk bertanya, nanti boleh bertanya di grup atau via Japri juga boleh. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kita, untuk mengetahui seberapa paham kita ya mengenai materi kita pada pembelajaran hari ini, nah Ibu berikan evaluasi. Evaluasi ini sudah Ibu upload di LMS, nanti bisa kalian cek. Nah, ini untuk soal evaluasi yang pertama. Ibu lampirkan persamaan reaksinya. Nah, di sini kalian disuruh menjelaskan perbedaan dari reaksi reversibel dan irreversibel. Lalu kalian tentukan mana yang termasuk reaksi reversibel dan reaksi irreversibel itu. Melihat dari persamaan reaksi ini ya. Itu untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 2, ini tadi membaca grafik kesetimbangan. Lalu kalian jelaskan yang dimaksud dengan kesetimbangan dinamis. Ini untuk yang nomor 2. Nah, ini nomor 3. Nomor 3 ini dengan melihat persamaan reaksi berikut yang ini. Nah, kalian jelaskan perbedaan kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Lalu kalian juga tentukan dari kedua reaksi ini mana yang termasuk ke dalam kesetimbangan homogen dan heterogen ya. Nah, tugas ini dikumpulkan ke LMS dengan format file PDF paling lambat hari Sabtu tanggal 6 November 2021 pukul 23.59. Dapat dipahami untuk evaluasinya?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah ya. Sekali lagi nih, ada yang mau ditanyakan dulu gak? Atau ada yang belum paham gitu? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah, alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, untuk pertemuan minggu depan itu kita akan membahas materi mengenai pergeseran arah kesetimbangan kimia. Nah, ternyata suatu reaksi kesetimbangan kimia ini setelah mencapai kesetimbangan, itu ada juga beberapa faktor yang menyebabkan arah kesetimbangannya itu bergeser. Nah, apa saja itu nanti minggu depan ya akan kita bahas. Nah, untuk stimulan atau ya untuk memperkaya pengetahuan terlebih dahulu, kalian boleh baca terlebih dahulu materinya sebelum pertemuan minggu depan, yaitu ada ya di buku pegangan siswa, di buku kimia kelas 11, halaman 120 hingga 125 materi mengenai pergeseran arah kesetimbangan kimia. Atau kalian bisa pelajari terlebih dahulu dari sumber lain misalnya dari internet atau yang lainnya ya. Nah, alhamdulillah pertemuan kita pada kali ini sudah selesai ya. Nah, terima kasih kepada yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah ikut aktif berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan ini dapat bermanfaat ya, baik di kehidupan sehari-hari kita maupun di jenjang pendidikan kita lebih lanjut. Amin. Oh iya, nah yang belum mengerjakan tugas evaluasi yang evaluasi sebelum-sebelumnya di pertemuan 9 dan 10 itu yang belum mengerjakan evaluasi ditunggu pengerjaannya gitu ya, karena lumayan nanti nilainya bisa diakumulatifkan untuk perbaikan nilai-nilai yang kurang memenuhi. Nah, sekali lagi apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham ya bisa ditanyakan Japri, karena kita terbatas juga ya oleh waktu. Nah, oleh karena itu pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.